Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Pamungkas. Saya dari Program Studi Manajemen Angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal bisnis plan saya yang saya buat dengan judul Kopurnama, Dinginnya Malam dan Hangatnya Kopi. Di bagian cover kita sudah bisa melihat di sini ada logo dari Kopurnama itu sendiri. Dan selanjutnya kita langsung masuk ke latar belakang. Di latar belakang ini saya menjelaskan bahwa industri makanan dan minuman mengalami pertumbuhan yang sangat pesat beberapa tahun ke belakang. Lebih tepatnya di bagian bisnis kopi. Karena orang-orang zaman sekarang sudah menjadikan meminum kopi itu sebagai kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Maka dari itu, dengan adanya Kopurnama yang tidak hanya menguatkan rasa kopi, tetapi juga akan menciptakan tempat santai yang hangat dan tenang yang terinspirasi dari kesunyian pada saat malam hari. Lalu selanjutnya, itu ada rumusan masalah, bagaimana cara untuk merancang atau membuat konsep agar konsumen mendapatkan pengalaman yang berkesan. Yang kedua, bagaimana strategi untuk mendapatkan perhatian khususnya anak-anak muda. Yang ketiga, apa yang menjadi keunikan atau pembeda Kopurnama dengan merek lainnya. Lalu tujuan bisnis, yang pertama memberikan pengalaman yang berkesan kepada setiap pelanggan yang berkunjung ke Kopurnama. Yang kedua, mendapatkan perhatian anak muda agar tertarik untuk mencoba atau datang ke Kopurnama. Yang ketiga, membuat ciri khas dan sesuatu yang unik dari Kopurnama agar berbeda dari merek atau produk lain. Yang selanjutnya kita membahas manfaat bisnis. Bisa kita lihat di sini ada 4 poin: membuat kenyamanan kepada setiap pelanggan, menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bagi pemilik usaha, membuat perekonomian di sekitar menjadi lebih baik, dan memberikan ruang untuk berkumpul yang positif bagi anak muda untuk berdiskusi. Kita langsung masuk ke bab 2. Di sini ada gambaran umum bisnis. Pembahasan pertama kita adalah nama dan bentuk usaha. Dapat dilihat nama usaha ini adalah Kopurnama, yang diambil dari dua kata yaitu kopi dan purnama. Terinspirasi dari kehangatan secangkir kopi dan ketenangan di malam hari dengan cahaya purnama. Selanjutnya itu ada bentuk usaha. Bentuk usahanya, karena perusahaan ini masih baru dibuat, maka perusahaan ini bentuknya adalah perseorangan. Jadi hanya satu orang saja yang akan bertanggung jawab penuh untuk semuanya seperti operasional dan modal. Selanjutnya kita akan membahas visi dan misi. Visi dari Kopurnama adalah menjadikan Kopurnama bukan hanya sekedar untuk tempat meminum kopi, tetapi juga tempat untuk bercerita, berdiskusi, dan memberikan kenyamanan kepada setiap pengunjung kedai. Misi, jadi apa yang akan saya lakukan untuk mewujudkan visi itu adalah: yang pertama, menyajikan kopi dengan cita rasa yang khas dan konsisten. Yang kedua, menciptakan suasana kedai yang nyaman dan hangat. Yang ketiga, menjadi ruang diskusi untuk anak muda ataupun pencinta kopi. Selanjutnya, saya akan membahas roadmap bisnis saya dari tahun 2025 sampai 2027. Ini adalah suatu rancangan yang akan saya buat dan rencana yang harus saya wujudkan untuk kedepannya. Di tahun 2025, bisnis ini akan berjalan dengan melakukan pemasaran dengan cara berkeliling di daerah Jakarta Timur, seperti di taman-taman yang berada di Jakarta Timur. Bisnis ini diawali dengan cara kita berkeliling, baik menggunakan motor ataupun mungkin mobil. Di tahun 2026, ketika bisnis ini dirasa sudah cukup berkembang dan sudah memiliki pelanggan setia, maka saya akan melakukan perubahan. Saya akan melakukan perubahan dari yang tadinya saya berjualan berkeliling, saya akan berjualan menetap di satu tempat jika saya sudah memiliki pelanggan setia dan sudah memiliki keuntungan yang cukup dan memungkinkan untuk saya membuka bisnisnya di suatu tempat. Di tahun 2027, bisnis ini sudah berkembang dan sudah memiliki 3 cabang yang berada di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Selain itu, sudah banyak tambahan tenaga kerja yang ikut di dalam bisnis ini. Seperti tujuan kita di awal, yaitu kita ingin memberikan lapangan kerja untuk orang di sekitar kita agar bisnis kita bisa memberikan dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar. Selanjutnya, kita membahas lokasi usaha. Untuk di lokasi usaha, untuk rencana awal di tahun 2025, bisnis ini akan berjualan secara berkeliling di sekitar Jakarta Timur, seperti yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya, itu ada struktur organisasi. Karena ini usaha perseorangan, maka saya sendiri yang akan menangani semua urusan
pekerjaan, mulai dari pemilik usaha, barista, kasir, dan promosi. Jadi semuanya itu saya yang handle dan saya yang bertanggung jawab akan hal tersebut. Selanjutnya, itu ada deskripsi produk. Kopurnama adalah kedai kopi yang menyajikan minuman dengan dasar kopi dan beberapa camilan dengan suasana yang tenang, hangat, dan nyaman. Kopurnama memberikan kesan atau pengalaman yang mengesankan kepada setiap pelanggan Kopurnama. Dan target dari Kopurnama ini sendiri itu tuh lebih ke anak-anak muda, mahasiswa, atau mungkin bapak-bapak yang sudah berumur itu juga bisa. Dan bisa juga untuk para pecinta kopi. Di bab 3, itu kita membahas analisis dan pemasaran. Yang pertama, kita membahas target pasar. Target pasar dari kedai Kopurnama ini lebih berfokus ke anak-anak muda, mahasiswa yang sudah menjadikan minum kopi sebagai kebiasaan. Maaf. Selanjutnya, itu kita membahas strategi pemasaran. Yang pertama, strategi promosi. Saya akan melakukan promosi melalui media sosial ataupun secara langsung dan memberikan sampel gratis kepada teman agar bisa memberikan rekomendasi dan agar bisa memberikan kritik atau saran juga untuk agar kedepannya rasanya bisa lebih baik. Selanjutnya itu ada harga. Harga yang saya takar di sini itu mulai dari 8.000 sampai 17.000. Jadi ini masih harga yang sangat relevan kepada anak-anak muda ataupun mahasiswa untuk membelinya, dan harga ini tidak mencapai 20.000. Jadi orang-orang tidak akan terlalu keberatan dengan masalah harga. Yang ketiga, rasa yang konsisten. Karena tujuan saya adalah mendapatkan pelanggan yang banyak, sebanyak-banyaknya, saya akan mendapatkan pelanggan yang setia. Jadi saya harus menjaga rasa dari kopi yang saya buat. Itu selanjutnya adalah strategi penjualan. Nah, penjualan yang saya buat di sini, selain penjualan secara langsung, saya juga akan membuka penjualan lewat pemesanan di WhatsApp, GrabFood, ataupun GoFood untuk memaksimalkan penjualan dan hasil dari penjualan. Di berikutnya kita akan membahas analisis kompetitor. Untuk membahas kompetitor ini sendiri, jelas sudah banyak cabang-cabang atau toko kopi yang baik toko kopi, kafe, ataupun kedai kopi yang sudah buka duluan dan sudah memiliki nama. Tapi saya bisa menjamin bahwa Kopurnama memiliki ciri khas rasa yang tidak dapat ditemukan di tempat kopi lainnya dan dapat memberikan pengalaman yang berkesan kepada setiap pengunjungnya. Maka dari itu, Kopurnama merasa bisa untuk bersaing dengan kedai-kedai kopi lainnya. Di bab selanjutnya kita membahas rencana operasional. Yang pertama kita membahas proses produksi. Proses produksi Kopurnama ini dirancang untuk mempertahankan rasa dan ciri khas. Yang pertama itu mulai dari pemilihan bahan baku, menggunakan biji kopi yang berkualitas. Bahan pendukung seperti susu, gula aren, sirup dibeli secara mingguan untuk menjaga konsistensi dari rasa itu sendiri dan tetap menjaga kesegaran dari bahan-bahan itu. Yang kedua, persiapan harian. Menyiapkan alat-alat yang diperlukan seperti mesin espresso dan membersihkan area untuk membuat kopi serta mencuci gelas dan sebagainya untuk menjaga kehigienisan produk. Selanjutnya, proses pembuatan makanan atau minuman tetap mengutamakan kebersihan yang sudah ada di SOP. Kopurnama tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan konsumen. Maka dari itu, kebersihan dan kelayakan dari bahan baku sangat diperhatikan. Selanjutnya, kita membahas kebutuhan bahan baku atau alat. Dari alat ini sendiri, saya membutuhkan mesin espresso, alat V60, gelas, dan milk jug. Dan untuk bahan itu sendiri, saya membutuhkan biji kopi. Di sini saya membutuhkan 2 biji kopi, yaitu Arabica dan Robusta. Selanjutnya, saya membutuhkan gula aren, susu, dan sirup. Selanjutnya kita membahas lokasi dan fasilitas. Di awal-awal penjualan untuk lokasinya itu saya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, saya berkeliling di daerah-daerah taman yang ada di Jakarta Timur yang tidak terlalu ramai agar mendapatkan suasana yang tenang dan nyaman. Selanjutnya kita membahas jadwal operasional.
Kopurnama hanya buka dari hari Jumat sampai hari Minggu dengan jam operasional sebagai berikut. Pertama, karena dari semuanya yang bertanggung jawab adalah saya tidak ada bawahan atau tidak ada siapapun lagi, hanya saya sendiri yang bertanggung jawab. Maka saya rasa saya tidak bisa konsisten jika saya buka setiap hari. Maka saya sudah mematokkan beberapa hari yang sekiranya saya bisa memaksimalkan kinerja saya di hari-hari tersebut. Saya bisa memaksimalkan kinerja saya di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Di hari Jumat itu sendiri, saya akan buka dari jam 7 sampai dari jam 5 sore, dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Karena saya rasa untuk hari Jumat, untuk di malam harinya itu tidak terlalu ramai. Tetapi di hari Sabtu dan Minggu, saya akan buka dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Karena saya rasa walaupun sampai malam, di hari Sabtu dan Minggu banyak anak-anak muda yang berkumpul. Selanjutnya itu ada rencana keuangan. Di sini saya sudah menghitung estimasi biaya awal saya, dan total yang saya dapatkan itu adalah 4.250.000. Selanjutnya kita membahas sumber modal, dari mana saya akan mendapatkan 4.250.000 itu tersebut. Saya sudah memiliki dana pribadi atau tabungan saya sebesar 3 juta, dan sisanya saya akan pinjam kepada saudara agar saya merasa jika kita meminjam ke saudara itu tidak terlalu berisiko dibanding kita pinjam ke bank atau ke pinjaman online. Selanjutnya di sini ada penutup. Di penutup ini kita membahas tentang kesimpulan dari keseluruhannya. Kopurnama adalah usaha perseroangan yang menjual makanan dan minuman, khususnya minuman kopi. Melalui strategi pemasaran yang sederhana namun efektif, Kopurnama memiliki potensi besar untuk berkembang dari skala kecil seperti keliling menjadi kedai tetap yang memiliki lebih dari 1 cabang di masa depan. Dan dengan penyusunan proposal ini diharapkan usaha Kopurnama dapat dijalankan secara terarah, bertumbuh secara berkelanjutan, dan memberikan dampak positif tidak hanya untuk pemilik tetapi juga untuk lingkungan sekitar serta komunitas pencinta kopi pada umumnya. Selanjutnya itu ada saran dan RTL. Untuk saran sendiri, agar bisnis Kopurnama ini bisa berjalan dengan lancar dan maksimal, ada beberapa saran yang harus saya pertimbangkan. Yang pertama, saya harus fokus pada kualitas. Yang kedua, saya harus fokus pada konsistensi rasa. Lalu saya akan melakukan kolaborasi agar terciptanya market yang luas, yang lebih luas lagi, agar lebih diketahui orang banyak lagi. Dan yang terakhir itu menciptakan menu-menu baru. Saya akan berinovasi untuk di bagian menunya agar pelanggan tidak bosan. Untuk di RTL di sini saya sudah memaparkan apa yang akan saya lakukan untuk kedepannya. Saya akan finalisasi produk, saya akan menyiapkan alat dan bahan, promosi online, peluncuran soft opening, evaluasi, melakukan inovasi produk, perluasan metode penjualan, dan menggunakan hasil keuntungan untuk membuka kedai untuk menetap sendiri jika memungkinkan. Untuk di bagian lampiran di sini ada poster dari Kopurnama itu sendiri, dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.